Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina yujahiduna fil i'tiqad wal iqtisad. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Hud, qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sekutu baginya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, juga kepada Nabi sebelumnya, yang mereka semuanya berdakwah, berjihad di bidang akidah dan di bidang ekonomi, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran dalam surah Hud, yang menjelaskan bahwa materi dakwah, materi jihad para nabi sepanjang sejarah itu adalah menegakkan akidah bersama ikutannya ibadah akhlak. Juga yang kedua disebutkan amwalina manasya, yaitu tentang pengelolaan harta. Nah, sehingga dalam pengelolaan harta tidak boleh menurut pikiran kita sendiri, tetapi harus sesuai dengan firman-firman Allah dan jabaran sunnah nabinya sepanjang sejarah, dan ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, surah Al-Dhariyat, ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kami menjadikan bagi kamu syariah. Ikutilah syariah itu. Jangan ikuti hawa nafsumu dan orang-orang yang tidak memahami tentang keunggulan syariah itu. Nah, yang saya hormati Bapak Haji Ateng Kusnadi, MSI, selaku founding father dari SNW dan tokoh penggerak sektor real ekonomi syariah yang saya kenal, yaitu pada tahun 1996. Juga kepada bapak-bapak dari komisaris SNW, ya, dan Bapak Ibu direksi, serta para leader-leader hebat, ya, mujahid-mujahid iqtisad, ya, dari berbagai daerah, seperti Bapak Andi Alif Kaharudin, Bapak Sugianto Pangat, dan leader-leader lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya muliakan juga kepada para peserta, para mujahid-mujahid iqtisad, ya, yang mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam kesempatan yang ringkas ini saya akan membahas beberapa poin penting. Pertama adalah kedudukan perdagangan dalam Islam menurut Al-Quran, hadis, dan ittifaq para ulama. Ini kajian saya sekitar 15 tahun yang lalu ketika menyajikan riset ini di program S3 UIN Jakarta tahun 2005. Kemudian yang kedua adalah kesuksesan pedagang muslim di masa-masa kemajuan Islam dari abad ke-2 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah. Ya, disitulah terjadi perkembangan Islam yang luar biasa, dikembangkan oleh para pedagang-pedagang yang menguasai 3 jalur perdagangan dunia. Kemudian ajaran Al-Quran tentang perdagangan, yang ini akan membahas ayat-ayat perdagangan, walaupun nanti yang kita bahas hanya 5 ayat saja. Ini adalah cermin bagi kita bagaimana kita seharusnya mengembangkan perdagangan sebagaimana yang sudah sangat baik sekali tadi
dipresentasikan secara motivatif oleh Bapak Aten Kusnadi. Kemudian perintah sunnah untuk berdagang dan kedudukan profesi berdagang. Kemudian jihad dan kiat Islam untuk menghidupkan sunnah perdagangan. Kemudian 10 etika dan prinsip menjalankan perdagangan, ini dari Al-Quran. Sedangkan dari sunnah nanti itu mungkin bisa di-share di dalam grup-grup. Nah, karena sekitar 20 tahun yang lalu juga saya sudah banyak menulis tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW berdagang dan bagaimana dia mengajarkan siasat dan teknik-teknik serta etika perdagangan. Nah, sebagiannya sudah diungkapkan oleh Profesor Afzalur Rahman dalam bukunya yang lumayan tebal juga ya, bahkan sudah diterjemahkan, Muhammad a Trader, Muhammad sebagai seorang pedagang. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik ini sangat tepat dan menarik untuk kita diskusikan, untuk kita hidupkan kembali, yaitu menghidupkan sunnah berdagang. Ini terkait dengan penyambutan ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad yang akan terjadi di bulan ini yang berdekatan dengan peristiwa kebangkitan pemuda ya, Sumpah Pemuda di bulan Oktober ini. Nah, sekarang kita masuk kepada masih muqaddimah ya, ini yang saya bacakan tadi. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'al fi amwalina ma nasha. Ini adalah dialog Nabi Syuaib dengan para pengikutnya. Nah, Nabi Syuaib sering mengajarkan kepada mereka tauhid, ya spiritual tadi yang disebutkan oleh Pak Aten Kusnadi. Kemudian juga mengajarkan tentang etika-etika ekonomi dan perdagangan. Nah, jadi mereka sampai berkata kepada Nabi Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Ini adalah terkait dengan akidah, i'tiqad. Atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Nah, jadi Nabi Syuaib pada saat itu mengajarkan etika perdagangan atau biasa kita sebut fikih muamalah, berdagang di dalam pergaulan bisnis dengan sesama manusia. Nah, ini saya ambil dari buku fikih muamalah fil Islam. Nah, menurutnya ya Ali Abdul Sattar ya pengarangnya, ayat ini menjelaskan pertama bahwa materi dakwah para nabi ini yang pertama adalah i'tiqad, yang kedua adalah iqtisad. Jadi iqtisad itu artinya adalah ekonomi, ya, ekonomi perdagangan dan ekonomi bisnis. Nah, Nabi Syuaib mengingatkan umatnya tentang kekacauan transaksi muamalah ekonomi yang mereka lakukan pada saat itu, dan menurutnya harus merujuk kepada ekonomi ilahiyah atau ekonomi syariah. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi perdagangan dan pencarian rezeki tidak boleh sekehendak hati, melainkan harus sesuai dengan kehendak syariah. Itulah tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Nah, ketika mengomentari ayat itu, ulama Ali Abdul Sattar dalam bukunya Fikih Muamalah fil Islam mengatakan, wa hadhihi sunnatun muttaridatun 'alal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Jadi ajaran muamalah ini, dakwah muamalah ini adalah sunnah yang terus-menerus dilaksanakan para nabi ya sepanjang sejarah, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Hud tadi. Jadi kegiatan kita pada hari ini ya mengkaji ajaran muamalah dan memotivasi untuk menghidupkan sunnah bisnis ya muamalah, ini adalah sudah melanjutkan sunnah para nabi. Dan siapa yang tidak mendakwahkan atau membahas tentang urgensi fikih muamalah, kemudian urgensi perdagangan, ini berarti memutuskan sunnah para nabi. Nah, karena itulah makanya menjadi kewajiban para tokoh, para ustadz, dan kita semua untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah ini. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Aten Kusnadi dengan menyebut beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, saya ingin mengutip pandangan para ulama, ya, kedudukan bisnis dan perdagangan di dalam Islam. Nah, ini disebutkan sebagai amrun daruriyun, ya, ini adalah masalah yang bidang yang maha penting ya di dalam ajaran agama Islam. Nah, saya kutipkan teks aslinya. Waqad ittafaqal ulama annal muamalat
min lubbi maqasidid diniyah. Artinya ulama sepakat bahwa muamalat itu adalah masalah kemanusiaan yang maha penting, yang disebut dengan daruriyah basyariyah. Nah, muamalat ini intinya salah satu yang paling utama tentu adalah kegiatan perdagangan, ya, bisnis dan perdagangan. Nah, di dalam teks-teks ulama yang lain juga disebutkan bahwa muamalat ini adalah sesuatu yang utama dan menjadi inti daripada ajaran agama Islam. Nah, bahkan disebutkan dalam teks ini min lubbi maqasidid diniyah. Jadi ini adalah inti utama di dalam ajaran agama Islam. Berarti kalau kita mengabaikan kegiatan perdagangan, berarti kita mengabaikan inti utama dari ajaran Islam. Nah, ini saya loncatkan saja. Nah, di dalam Al-Quran, ini sering saya sampaikan dalam berbagai forum, istilah bisnis disebut sebanyak 370 kali. Ya, dan ini diungkapkan dalam 20 terminologi. Di antaranya tijaroh, perdagangan, disebut sebanyak 8 kali. Ishtaro disebut sebanyak 25 kali. Kemudian baik disebut sebanyak 4 kali. Al-amwal, ya, masalah harta, ya, dan pencarian harta disebut sebanyak 86 kali. Mudharabah, ini perjalanan bisnis, ya. Mudharabah itu perjalanan bisnis, tentu ada modal di sana. Makanya disebut mudharabah, doroba. Nah, sebagian itu dimaknakan sebagai perjalanan bisnis dan itu disebut sebanyak 58 kali dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau dihitung, digabungkan dia menjadi 370 kali. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ada ribuan hadis-hadis yang terkait dengan ekonomi. Yang ini mengatur tentang bagaimana teori dan praktek ekonomi, dan tentunya juga di dalamnya ada perdagangan. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat-ayat tentang perdagangan. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, ya. Jadi di sini saya mengutip ada 8 ayat yang membicarakan tentang perdagangan yang tidak bisa kita baca satu persatu, kecuali waktu kita cukup panjang dalam kajian-kajian intensif, ya, dalam ekonomi syariah ataupun tafsir-tafsir ayat ekonomi. Nah, kemudian ada yang membicarakan tentang etika perdagangan. Di sini juga cukup banyak yang harus kita pedomani, ya, seperti keharusan untuk memproduk dan mengkonsumsi yang halal dan thayyib, dan ada 15-an larangan-larangan bisnis, dan ada perintah-perintah yang harus kita wujudkan dalam perdagangan ini, ya, sebagaimana yang bisa Bapak Ibu lihat, ya, di dalam layar ini. Ini luar biasa, ya, ajaran Islam terkait dengan perdagangan kalau kita bedah satu persatu. Nah, dalam kajian saya tentang perdagangan ini, ayat-ayat perdagangan tadi dan ayat-ayat yang terkait dengan jual beli dan bisnis ini saling menafsirkan, dan ini melahirkan sebuah pandangan dan konsep yang sangat luar biasa dalam mengembangkan perdagangan itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan puasa, ini hanya disebut sebanyak 9 kali saja, sudah menjadi rukun Islam dan semua umat Islam terlibat di dalamnya. Nah, di dalam kajian tafsir, semakin banyak ayat itu disebut, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah masalah yang penting. Nah, dari ayat-ayat dan hadis ini, ya, dapat kita pahami bahwa masalah perdagangan ini adalah masalah yang urgen, masalah yang daruri, yang harus kita kuasai sebagaimana yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, ya, saya tidak banyak mengelaborasi ini, mungkin hanya 10% saja, ya. Saya hanya menyimpulkan dari kajian saya ini bahwa dari Muhammad SAW itu dituliskan dalam sejarah, ini langsung saya kutip, ya, dalam buku Abzaur Rahman, adalah seorang pedagang yang sangat sukses, yang sudah melanglang buana ke dunia global. Disebutkan oleh Abzaur Rahman dalam bukunya Muhammad Trader tadi, dia sudah sampai mengharungi 17 negara, ya, sebelum beliau menjadi nabi.
Dan itu diawalinya karirnya dari usia yang sangat muda sekali. Ya, walaupun usia 12 tahun beliau ikut ya pamannya ke negeri Syam, 17-19 tahun dia sudah menjadi pengusaha mandiri dan seterusnya. Ya, yang tidak bisa kita saya sebutkan satu persatu. Tapi yang penting kita catatkan di sini bahwa perdagangan ini menduduki posisi yang utama, bahkan dia menjadi wajib ya, wajib kifayah, harus dikuasai oleh umat Islam. Nah, tadi ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Ateng Kusnadi. Nah, untuk kajian-kajian selanjutnya ini yang saya akan presentasikan adalah 10 prinsip perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran saja menjelaskan tentang 10 prinsip yang semuanya ini kita ambil dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai motivasi saja bahwa di masa-masa awal Islam dan sampai abad pertengahan, para pedagang-pedagang Muslim ini sudah bisa menguasai sampai ke jantung-jantung Bizantium, kemudian melewati India, Cina, sampai ke Asia Tenggara. Yang ini sebenarnya sudah banyak ya dijelaskan oleh para ahli-ahli sejarah bagaimana pedagang-pedagang Muslim bisa mendominasi dan menguasai jalur-jalur perdagangan dan pusat-pusat perdagangan, sehingga ini melahirkan kemajuan peradaban Islam yang sangat luar biasa. Nah, para ahli sejarah ini menuliskan ya tentang kehebatan dan kepiawaian dari para pedagang-pedagang Muslim. Nah, kalau kita lihat ini penjelasan Peter dalam Albert Stein dalam bukunya The Power of Gold. Nah, ini menunjukkan kehebatan dan kedahsyatan para pedagang-pedagang Muslim yang menjadi inspirasi ya bagi kita untuk mencontoh kesuksesan para pendahulu-pendahulu kita. Nah, orang-orang Arab, nah dia menyebut orang Arab sebenarnya adalah untuk menunjukkan orang Muslim. Ya, itu tidak terlalu sulit. Ya, have no difficulty accumulating untuk mengumpulkan a massive golden treasure, ya, sebuah kekayaan emas yang sangat masif, ya, sangat hebat, besar, masif, luar biasa. Dan kreativitas mereka dalam peran ini itu sangat mengesankan, ya. The task was impressive. Kemudian mereka mengalahkan kompetitor mereka di dalam perdagangan. Nah, kalau kita lihat urun-urun ke bawah ini, mereka menguasai jantung perekonomian bahkan sampai ke Bizantium, ya. Nah, kemudian juga sampai kapal-kapal, dan mereka ternyata bisa naik kapal di Arab Ship. Nah, kapal-kapal dari orang-orang Muslim ini bisa melintasi sampai kepada Afrika Timur, menyeberangi India, Cina, ya, untuk share of profit, untuk mencari keuntungan. Nah, kemudian mereka juga sampai melewati sungai-sungai ya, yang utama jalur bisnisnya di Rusia sampai kepada Skandinavia untuk memperdagangkan berbagai macam produk-produk. Nah, ini adalah kesuksesan bisnis yang dicapai oleh para pedagang-pedagang Muslim yang mereka mereka lakukan juga mendakwahkan ajaran Islam ini kepada seluruh penjuru dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Karena waktu kita memang cukup singkat. Terima kasih. Semoga ini bisa menginspirasi kita untuk menghidupkan sunnah berdagang, mengamalkan Al-Quran dan hadis, meniru dan meneladani bisnis Rasulullah SAW yang sudah kami share ya di grup-grup anggota ini, supaya bisa menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita semua untuk menjayakan Islam dan kaum muslimin. Izzul Islam wal muslimin. Demikian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.